Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa ni'mah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah. Bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, ampunan dan maghfirah Allah. Maka mari gunakan bulan ini sebaik mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan jadikan iman ini, ya, jadikan puasa ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, berbicara tentang iman, sebagaimana sering saya katakan, iman itu ibarat sebuah pohon yang besar, ya. Yang pertama dikuatkan adalah akarnya. Ketika akarnya sudah kuat, maka dia mulai tumbuh ke atas. Ketika tumbuhnya tinggi, maka diterpa oleh angin badai sekencang apapun, dia akan tetap teguh tanpa goyah. Kenapa? Karena akarnya kuat. Begitu juga Rasulullah SAW di dalam masa perjuangannya yang kurang lebih selama 13 tahun pertama, fokus di dalam pembangunan iman. Artinya apa? Bahwa iman ini menjadi sesuatu yang begitu sangat penting di dalam kita membangun keislaman kita, membangun ketakwaan kita, bahkan untuk menjadi seorang muhsinin, mukhlisin. Kata kuncinya adalah di iman. Maka di bulan Ramadan ini, ya, mari kita mengambil sejenak hikmah dari kata Ramadan. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ra. Ra ini berarti rahmat, bulan rahmat. Yang kemudian yang kedua adalah Mim, ya, maghfirah, rahmat dan maghfirah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, awalul Ramadan maghfirah, awalul Ramadan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aikum minan nar. 3 fase Ramadan. Yang pertama adalah fase rahmat. 10 hari pertama ini adalah fase di mana Allah turunkan begitu banyaknya rahmat untuk kita, para muslimin muslimat. Maka semestinya di 10 hari pertama ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak rasa syukur. Syukur atas nafas kita, syukur atas aliran darah kita yang terus berputar luar biasa, syukur atas kesehatan yang diberikan kepada kita, syukur atas keluarga kita yang selalu diberikan kecukupan, dan begitu banyak nikmat lain yang tak akan mungkin habis kita sebutkan satu persatu dalam waktu yang singkat. Syukur, rahmat. Sebagaimana yang Allah katakan, bersyukurlah maka aku akan tambah nikmatku. Maka kata kuncinya di 10 Ramadan pertama ini adalah syukur. Mari kita perbanyak syukur dengan membaca sholawat, membaca alhamdulillah, membaca subhanallah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, dan lain sebagainya sebanyak mungkin sebagai bentuk syukur kita bahwa kita sampai pada detik ini masih diberikan begitu nikmat yang luar biasa oleh Allah. Yang kedua, 10 hari kedua, malam ke-11 sampai ke-20, ya, adalah hari yang penuh dengan maghfirah. Maka di 10 hari kedua nanti, yuk kita manfaatkan momentum untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak berserah diri pada Allah bahwa kita tak punya apa-apa, kita tak bisa apa-apa, semuanya terjadi karena kehendak Allah. Kita diberikan ilmu, kita bisa menyampaikan ilmu sejatinya kita hanyalah sebagai perantara. Kita diberikan kekayaan, diberikan jabatan, di mana kekayaan jabatan kita berguna, sejatinya kita hanyalah perantara karena semua hanya milik Allah. Hanya 2 yang pantas menjadi milik kita. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah amal. Semua, bahkan jasad, jiwa, raga ini pun bukanlah milik kita. Ra dan Mim, rahmat dan maghfirah.
Yang ketiga adalah dot. Dot di situ adalah Syahruddiyah artinya adalah bulan yang penuh dengan cahaya. Ramadan penuh dengan banyak keistimewaan yang Allah janjikan di berbagai ayatnya, di mana bulan inilah bulan yang penuh dengan cahaya hidayah, penuh dengan cahaya petunjuk, penuh dengan cahaya segala cahaya. Bulan-bulan ini Allah turunkan dengan begitu luar biasa. Maka jika ingin hidup kita selalu diberikan cahaya, ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, ditunjukkan mana yang baik, mana yang tidak, ditunjukkan mana yang halal, mana yang haram, maka mari gunakan bulan ini untuk mendapatkan nur ilahiyah, sebagaimana Allah An-Nur, Allah yang maha memberikan cahaya, Allah Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk. Itu yang harus kita peroleh hari ini, sehingga kita ke depan akan menjadi orang yang senantiasa hati-hati di dalam memilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah huruf alif yang berarti syahrul iman. Artinya bulan ini adalah bulan di mana keimanan kita diuji. Keimanan kita ditantang sejauh mana kita memaksimalkan diri kita di dalam proses memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Itu yang harus dilakukan adalah, ayo kita introspeksi diri. Sudahkah niat sholat kita, niat wudhu kita, cara bacaan sholat kita sudah benar? Kalau sudah benar artinya sudah tahu apa belum? Selama ini sholat kita sudah khusyuk apa belum? Kalau belum, apa yang harus dilakukan? Hal-hal yang sifatnya rutinitas ini mari kita lakukan introspeksi, kita lakukan pembenahan sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang merasa muslim, yang merasa Islam, yang merasa sok tahu banyak ayat, tapi rutinitas sehari kayak sholat, wudhu, dan lain sebagainya pun kita hanya hafal bacaannya, tapi kita tak mampu mengerti artinya, apalagi memahaminya. Alhamdulillah. Yang terakhir adalah huruf nun yang berarti syahrun, yang berarti hari kesuksesan, bulan kesuksesan. Bulan ini menjadi satu momentum besar bagi kita. Apakah kita akan dilahirkan menjadi orang yang sukses karena kita menggunakan bulan ini untuk bertaqarruban ilallah, membenahi diri kita, merefleksi diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, atau kita hanya akan biasa-biasa seperti bulan-bulan lalu saja. Maka Bapak Ibu sahabatku dimanapun Anda berada, dengan memahami 5 huruf Ramadan ini, mari kita jadikan alat untuk kita introspeksi diri, memperbaiki diri, kemudian menemukan kesalahan-kesalahan kita. Setelah itu kita perbaiki dan terus kita tingkatkan, sehingga di bulan Syawal nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses karena di bulan Ramadan ini kita telah berhasil mendekatkan diri dengan Allah, pasrah atas segala kehidupan kita dengan Allah, dan kita menjadi makhluk yang senantiasa syukur ketika kita ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.